Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1536 mengembalikan bisnis lama. Di bawah malam yang gelap, kota kuno nantian runtuh, mengubur semua orang, dan berubah menjadi kuburan. Dia tidak mengambil wanita berpakaian ungu itu, dan tidak membuka ingatannya sebelum dia meninggal, jadi dia tidak tahu tentang Dacu, apalagi masa lalu, dimakamkan di sini, dia bisa menemani anak dan kerabatnya. Dalam angin dingin, helai rambut putihnya berubah menjadi rambut berdarah, menahan Qi Xiao yang gemetar dan meneteskan darah. Aura jahatnya mencapai langit, seperti dewa pembunuh yang keluar dari Jiuyu, membuat dunia melolong karenanya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam urusan wilayah selatan, tetapi Jinwu dan Kunpeng benar-benar menyinggung perasaannya. Lebih baik membunuh 1000 daripada 1, sungguh permusuhan yang besar, meskipun fisik Sein kuno sudah mati, dia tetap tidak akan melepaskan teman dan kerabat lamanya, membiarkan orang-orang menderita, dan membiarkan bencana darah mendatangkan malapetaka. Keengganannya untuk mati membuatnya sulit untuk melewati rintangan di hatinya. Karena hukum dunia ini kejam, hatinya harus dingin, dan jalan untuk membunuh dewa juga harus diaspal dengan darah dan tulang. Di malam yang gelap, dia tiba-tiba menghilang saat dia berjalan maju di bawah kegelapan malam. Saat fajar menjelang, dia berhenti di sebuah kota kuno yang luas, lalu langsung pergi ke toko. Rekan Taois. Senang dilahirkan dengan wajah. Pemilik toko tersenyum, sedikit malu, dan menatap Ye Chen. Dia memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Bukankah itu hanya tatap muka? Mungkin ada bahan di atasnya. Ye Chen membagikan kertas putih besar, di mana ribuan bahan ditulis dengan deras, giok sutra jiwa, batu Yueyang, air liur Tianlu, emas Yunzang. Itu benar, ini semua bahan untuk menyempurnakan jenderal kematian dunia bawah, dan nilainya tidak rendah. Dia tidak sembarangan melakukan pembunuhan. Gagak emas, Kunpeng, dan klan Peng terlalu kuat, fondasi mereka terlalu dalam, dan pengaruh mereka terlalu besar. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia membunuhnya, berapa banyak yang bisa dia bunuh. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan, dan kematian Yin Ming akan menjadi pilihan yang baik. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak tubuh yang kuat di reruntuhan kuno, termasuk banyak orang suci dan raja suci. Semakin tinggi pangkatnya, semakin menuntut bahan yang dibutuhkan untuk jenderal kematian Yin Ming. Dia telah menemukan banyak hal di sepanjang jalan, tetapi masih terlalu banyak bahan. Ada beberapa bahan yang masih sulit ditemukan. Alasan utamanya bukan ini, tetapi dia tidak punya waktu, dan sebagian besar energinya dihabiskan untuk menemukan reinkarnasi. Sekarang Jinwu dan Kunpeng telah melakukan kejahatan, dia benar-benar memutuskan untuk membuat kedua klannya membayar yang menyakitkan harga. Beri dia waktu yang cukup. Beri dia waktu yang cukup, dan dia akan menciptakan pasukan Yin dan Ming. Yang disebut tombak tajam mudah disembunyikan dan panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Dengan pasukan Yin dan Ming yang tidak lemah, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dan kualifikasi. Dia tidak menyangka bisa menghancurkan kedua klan itu, dan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghancurkan kedua klan itu, tetapi keadilan masih harus dibayar, hutang darah harus dibayar dengan darah, dan kedua klan itu harus membayar harga darah untuk ini. Pemilik toko sudah mengambil kertas itu, meliriknya, dan mengerutkan kening. Hanya ada puluhan bahan di toko ini, harganya tidak murah, bahannya berharga, dan sangat sulit ditemukan. Bagaimana banyak yang ada, berapa banyak yang saya inginkan, kata Ye Chen dengan ringan. Ya, berapa yang kamu mau? Pemilik toko tertegun sejenak, mengira dia salah dengar, bahan-bahan itu memang tidak murah, kamu membutuhkan semuanya, setidaknya 5 juta batu asal. Uang bukan masalah, tolong ganggu aku. Cepatlah, rekan Taois. Mata Ye Chen tenang dan tak tergoyahkan. Oke. Pemilik toko tertawa kering, dan segera berbalik untuk masuk, tidak berani mengabaikan, hanya karena dia adalah kultivasi tingkat suci, dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, jadi dia mungkin senior. Efisiensi kerjanya masih sangat tinggi. Setelah masuk sebentar, dia keluar dengan tas penyimpanan besar dan menyerahkannya kepada Ye Chen, hanya ada begitu banyak di toko ini. Saya masih berharap Daois Haihan. Kamu, Ye
Chen setelah menerima tas penyimpanan, dia membagikan batu asal yang berisi 5 juta batu asal, lalu berbalik, datang dan pergi dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar aneh. Melihat Ye Chen pergi, pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, tetapi ketika dia melihat tas penyimpanan di tangannya, suasana hatinya langsung membaik. Tanpa diduga, dia membuat pesanan besar tepat setelah dibuka pintu hari ini, 5 juta Origin Stone, ini bukan jumlah yang kecil. Di jalan, ada banyak sosok, dan Ye Chen berjalan dengan ringan, ekspresinya tetap tenang dari awal sampai akhir. Dia terus menghantui toko demi toko, selama ada bahan, dia akan menerima semuanya tanpa ragu, uang memang bukan masalah, dia merampok habis-habisan, dia kaya, itu tak terbayangkan. Setelah mencari kota kuno ini, dia langsung pergi ke kota kuno berikutnya, masih mencari satu per satu. Selama lebih dari 10 hari, dia menghabiskannya seperti ini, mengunjungi tidak kurang dari 100 kota kuno dan puluhan ribu toko, sampai semua bunga batu asal di tubuhnya dibersihkan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak hanya batu asal, tetapi juga banyak alat sihir dijual olehnya, tetapi semuanya masih habis. Namun usahanya tidak sia-sia, dia mengumpulkan lebih dari selusin bahan, tetapi ini jauh dari cukup, dan masih banyak yang harus diinginkan. Yang paling kusut adalah dia tidak punya uang, dan dia membutuhkan lebih banyak asal batu untuk membeli bahan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mencari Kaisar Xiao Yuan dan Qin Yu, berharap untuk meminjam beberapa batu asal untuk keadaan darurat. Dia pernah berpikir untuk merampok Golden Crow dan Kunpeng, tetapi begitu dia melakukan itu, dia akan menakuti ular itu. Ini bukan yang ingin dia lihat. Dia perlu menyempurnakan seorang jenderal gelap untuk mendapatkan pukulan yang menggelegar. Dia juga berpikir untuk bersatu dengan klan Qin Yu dan berperang melawan klan Kerasuci, tapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Ras sebesar itu tidak akan berperang karena dia, dan lawannya adalah Kunpeng Golden Crow. Klan Kunpeng dan Jinwu sama-sama memiliki kaisar yang hebat, dan ada tentara kaisar yang ekstrim di klan mereka. Tidak ada satu klan pun yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, dan tidak ada klan yang berani memulai perang dengan mudah dengan mereka. Dalam analisis terakhir, ini adalah keluhan pribadi, dan dia tidak ingin klan Qin Yu dan kelompok Kerasuci pejuang terlibat dalam perang. Begitu perang dimulai, itu akan menyapu seluruh wilayah selatan dan membunuh banyak orang di sia-sia. Sekelompok gunung, kaisar kera kecil dan yang lainnya tiba, dan ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tidak bisa menahan senyum. Raja Peacock Daming berkata, "Kamu pergi, dari mana asalmu?" Itu dia. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan kendi, satu untuk setiap orang. Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna ini. Little Ape Emperor mengerutkan bibirnya, kamu pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Saudaraku, bicarakan saja. Qin Yu meletakkan tangannya di bahu Ye Chen lagi, dan jangan lupa untuk meremas matanya setelah selesai. Apakah ada putri yang kamu suka? Pinjam uang. Ye Chen tertawa datar, saya kehabisan uang, jadi saya akan mencari beberapa kakak laki-laki untuk memperbaikinya. Mudah untuk mengatakan, kami punya uang. Wu Xiong menepuk dadanya, katakan padaku, berapa banyak yang kamu mau? 90 juta. Sial, kamu belum bangun. Satu orang. 90 juta. Aku mau buang air kecil. Dadi Wu Xiong goyah, menoleh dan pergi, kaisar kera kecil dan Qin Yu. Barangnya sama, satu persatu pengecut dan mendominasi, dan satu persatu pencuri yang kabur. Kemana kamu pergi? Ye Chen dengan cepat berjalan beberapa langkah dan menghentikan mereka, dengan garis hitam menjalar di dahinya, ini saudara laki-laki sialan itu. Meminjam batu asal, ini bukan tentang membunuhmu. 7. Kamu ingin terlalu banyak. Ye Chen menyesap anggur, tetapi ketika datang ke tentara Kaisar Zun, dia benar-benar memilikinya di sini, bernama Fenji, yang merupakan senjata ajaib dari Kaisar Zun yang berjubah darah. Prajurit Kaisar secara alami berada di sisinya. Namun, memang benar dia memiliki Zundibing, tetapi dia tidak dapat menggunakannya, satu-satunya alasan adalah roh senjata Zundibing terlalu ganas dan sulit untuk disempurnakan. Tak berdaya, di masa lalu dia menekan prajurit Fenji Zundi di kuali yang kacau, menunggu mereka yang mencari kultivasi hebat untuk membantunya memperbaikinya di masa depan. Bahkan jika kekuatan prajurit Zundi tidak dapat digunakan, itu masih akan banyak lebih kuat dari prajurit Santo Agung umum. Digunakan untuk membunuh musuh, itu memang senjata yang tak tertandingi. Melihat wajah Ye Chen semakin gelap, 6 pelacur Xiao Yuan Huang dan Qin Yu semua menggelengkan kepala, dan ada kalimat yang tertulis di setiap wajah, jika Anda menginginkan uang, Anda membutuhkan hidup. Tidak masalah jika kamu tidak meminjamnya. Beri aku 100 salinan materi ini.
Ye Chen mengeluarkan kertas putih besar itu lagi, dan ada ribuan materi yang tertata rapi, yang membuat Kaisar Kera kecil dan yang lain terpesona. Dibandingkan dengan 50 juta, relatif mudah untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Beberapa orang menyentuh dagu mereka satu demi satu. Meskipun berharga, paviliun harta karun mereka sangat besar, dan ada berbagai macam harta di dalamnya. Tunggu 3 hari, cepat, kata Ye Chen, dan masing-masing memasukkan karung. Tunggu. Mereka berenam tidak membuat keributan, mereka berbalik dan menghilang. Sebagai saudara laki-laki Ye Chen, mereka sangat mengenal orang ini. Mereka sangat membutuhkan uang untuk membeli bahan, dan mereka pasti melakukan sesuatu besar. Perlu disebutkan bahwa, sebelum pergi, beberapa orang memperhatikan Ye Chen dalam-dalam. Meskipun Ye Chen menyembunyikannya dengan sangat baik, mereka masih menangkap roh jahat yang tak terkendali dan niat membunuh di tulang Ye Chen. Beberapa orang tidak bertanya, dan Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, pasti ada alasannya. Setelah mereka pergi, Ye Chen tidak menganggur, dia menemukan dinding batu, menggali gua, memindahkan pesona dan lingkaran sihir, menyegel pintu masuk gua, dan menutupi nafas di sini. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan tubuh dengan jentikan tangannya. Itu adalah tubuh suci tingkat raja. Itu diperoleh dari reruntuhan kuno. Dia tidak tahu kekuatan mana yang dia miliki, tetapi kekuatan tempurnya tidak lemah selama hidupnya. Api peri dan guntur langit telah dikorbankan, menutupi tubuh Raja Suci sebelum memurnikan Jenderal Kematian Yinming, pertama-tama marahkan daging untuk itu, untuk meningkatkan kekuatan tubuh ini sampai akhir. Selanjutnya datang banyak bahan, yang terbang satu persatu, dan disempurnakan menjadi tubuh tingkat raja yang suci olehnya. Menghitung waktu, dia sudah lama tidak memurnikan Yinming Deat General, tetapi metode ini masih sangat terampil, dan dia pikir itu lebih baik daripada metode Falun Wang sebelumnya, dan dia telah menghancurkan esensinya. Namun, tingkat Jenderal Kematian Yinming yang disempurnakan kali ini terlalu tinggi, dan dia belum pernah menyempurnakan tingkat Jenderal Kematian Yinming seperti itu. Semuanya berjalan dengan tertib, dan cahaya ilahi secara bertahap muncul di tubuh Raja Suci. Saat malam tiba, saya melihat bahwa Ye Chen telah menerima kekuatan magisnya, dan di depannya berdiri tubuh Raja Suci, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, benar-benar boneka tanpa emosi. Dengan kata lain, itu sudah menjadi Jenderal Kematian dunia bawah, Jenderal Kematian sejati dari tingkat Raja Suci. Ye Chen tidak berhenti mengagumi mahakaryanya, tetapi mengeluarkan tubuh tingkat Raja Suci lainnya, dan mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya, memanaskan tubuh, memurnikan bahan ke dalam tubuh Raja Suci. Saat fajar menjelang, Yin dan Jenderal Fana muncul lagi, dan saat malam tiba, Yin ketiga dan Jenderal Fana telah muncul. Selama 3 hari, dia tidak berhenti sama sekali, sampai pagi hari keempat, dia hanya duduk di tanah. Pangkat Jenderal Kematian Yinming terlalu tinggi, bahkan jika darahnya kurang. Prestasinya masih memuaskan. Dia memurnikan 1 patung dalam sehari dan 1 patung dalam 1 malam. Dalam 3 hari 3 malam, dia secara paksa memurnikan 6 Yin tingkat Raja Suci dan Jenderal Kematian. Zas. Episode 1537 Cinta Manusia. Ye Chen berjalan keluar dari gua, dan keluar bersamanya adalah 6 Jenderal Yinming tingkat Raja Suci, yang berdiri di belakangnya seperti lembing, berdiri dalam barisan yang rapi, semuanya dengan mata kosong. Dia melangkah kesutian selangkah demi selangkah, dan memberi perintah kepada salah satu Jenderal Kematian Yinming untuk menyerangnya. Dia mencoba kekuatan tempur Jenderal Kematian tingkat Sein King dengan dirinya sendiri, jadi dia punya ide bagus. Jenderal Kematian Yinming bergerak, menembus Tian Xiao dengan 1 langkah, menusuk Misti Sutian dengan 1 pukulan, dan juga menggabungkan kekuatan sihir rahasia sendiri. Kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tirani. Ye Chen juga meninju tiba-tiba, memegang matahari, bulan, dan alam semesta di tangannya. Itu adalah pukulan puncak untuk melawannya. Tinjunya keras, suara guntur meledak, ruang terguncang, dan retak demi inci. Ye Chen ditendang ke belakang selama lebih dari selusin langkah. Setiap kali dia mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya akan ditindas. Jika itu mendominasi, Ye Chen tersenyum dan menghentikan perintah Jenderal Kematian Yinming untuk menyerang meskipun tidak sebagus Biksu Raja Suci sejati, pukulannya cukup untuk menghancurkan Raja Kuasi bijak. Ini hanyalah seorang Jenderal Kematian di tingkat Sein King, jika disempurnakan di tingkat Great Sein, kekuatannya akan semakin kuat. Ye Chen sedikit lebih percaya diri. Meskipun klan Kunpang, Jinwu dan Jinwu kuat, dia siap bertarung dengan mereka. Dia suka bermain Yin, dan dengan begitu banyak Jenderal Yin dan Fana, itu sudah cukup bagi kedua klan untuk minum panci. Setelah menerima Jenderal Kematian Yinming,
dia menemukan sebuah batu dan menunggu Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya kembali. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sesosok muncul di langit yang jauh. Dari kejauhan, saya melihat Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu. Mereka datang ke kelompok gunung ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Penampilan keenam orang itu lucu, mereka semua membawa karung besar, bagaimanapun juga mereka terlihat seperti pencuri, dan hidung King Yishuir memar dan wajahnya bengkak, sepertinya dia dibawa keluar dan dipukuli. 100 saham, tidak lebih, tidak kurang. Mereka berenam melemparkan tas penyimpanan mereka semua menatap Ye Chen dengan wajah gelap, apakah kamu tahu betapa mahalnya apa yang kamu inginkan? Saya meminjam uang untuk beli sendiri, tetapi kamu tidak akan memberikannya kepadaku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Oke, saya yakin. Keenam orang itu mengutuk dan ingin tertawa dengan marah. Mereka mengeluarkan materi di dalam karung dan menjualnya. Harganya lebih dari 90 juta yuan, tetapi mereka memilih yang terakhir. Karena itu, ketika dia ketahuan mencuri dari keluarga, dia dipukuli oleh ayahnya dan hampir dibunuh. Ketika dia datang, dia penuh ingus dan air mata. Jangan khawatir, aku tidak akan menerimanya dengan sia-sia. Ye Chen mengumpulkan banyak bahan, dan memasukkan sepanci anggur untuk masing-masing dari 6 orang, aku akan mengembalikannya suatu hari nanti. Aku akan mengingat kebaikan ini dalam hatiku, Laoki. Jangan membicarakannya. Tidak ada gunanya, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan. Beberapa orang menatap Ye Chen satu demi satu, meskipun pria ini tampak tidak selaras, tetapi begitu dia menjadi serius, pencuri itu berkata menakutkan. Tentu saja, kita harus melakukan hal-hal besar. Ye Chen tersenyum santai, aku akan mengundangmu untuk menikmati pertunjukan besar dalam waktu singkat, yang bisa dianggap meminjam minat dari materi ini, jadi jangan dibutakan oleh waktu itu. Hal-hal besar, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya dia mengangkat alisnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ye Chen. Meskipun aku tidak tahu apa hal besar yang kamu bicarakan, itu pasti menghancurkan bumi. Bosku ini berkata, dan memasukkan tas penyimpanan ke Ye Chen, ini adalah 90 juta batu sumber, menghitung kita saudara-saudara saya minta maaf, hemat uang, jangan berkeliaran. Terima kasih, saudara. Ye Chen tersenyum, mengambil batu sumber, berbalik dan menginjak Sutian, itu masih kalimat yang sama, kebaikan ini, Ki Tua, aku ingat, dia pasti akan membayarnya kembali tahun depan. Kembalikan penisnya. Kaisar Kera Kecil melengkungkan bibirnya, selamatkan saja hidupku untukku. Bos, Laoki tidak akan cari Kunpeng Golden Crow ayo bertarung. Bei Mingyu memandang Kuiniu, dengan temperamennya, dia pasti tidak bisa menelan nafas ini, dan dia mungkin akan melakukannya. Aku benar-benar tidak mengerti dia. Ada juga kilasan makna yang dalam, saya tidak ingin kami berpartisipasi kali ini, itu pasti karena saya tidak ingin mempersulit kami. Ye Chen pergi ke kota kuno terdekat, dan pergi ke keluarga Peacock dengan bantuan susunan teleportasi. Baru pada larut malam dia menyelinap ke rumah Peacock dan mendarat di Peacock Mountain. Peacock Damingking muncul di detik berikutnya, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, dia tidak tahu bagaimana Ye Chen masuk, dengan suara mendesing, bahkan dia, Kaisar Semu, tidak melihat dengan jelas. Senior, aku di sini lagi. Ye Chen tersenyum, bukankah ini membuatmu takut, orang tua? Itu tidak terlalu menakutkan, tapi keterampilan tubuhmu sebanding dengan leluhurmu. Peacock Damingking tersenyum lembut, kamu adalah yang pertama setelah dia yang bisa masuk dan keluar dari rumah merak sesuka hati. Tapi tidak apa-apa. Raja Merak Daming duduk, jika Anda dapat membantu, lelaki tua itu secara alami akan membantu. Senior, seharusnya tidak sulit. Ye Chen mengorbankan tripod besar dan menggantungnya di depan Raja Daming Merak. Bantu para junior untuk menyempurnakan pedang ini. Prajurit Kaisar Semu, pedang Fenji. Raja Daming Merak menyipitkan matanya, seolah-olah dia mengenali pedang Fenji yang tersegel di dalam kuali, dan dia sedikit mengernyit setelah 3 atau 2 detik melihat Ye Chen, senjata sihir Natal Patriark Fenji, mengapa ada di sini bersamamu? Ini adalah prajurit kuasi Kaisar. Reruntuhan kuno, dia ingin membunuhku, tapi aku memenggalnya. Ye Chen tersenyum, awan tenang dan angin sepoi-sepoi. Kamu memenggal Kaisar Zun. Bahkan keadaan pikiran Raja Peacock Daming tidak bisa tidak terkejut. Meskipun peninggalan kuno menekan kultivasinya, Kaisar Zun yang bisa ditekan ke tingkat kuasi bijak bukanlah seorang kaisar semu biasa apa yang bisa diambil Seng Neng, kekuatan tempur mereka sangat tirani. Yang mengejutkannya adalah Ye Chen benar-benar melakukannya. Rekor seperti itu benar-benar bertentangan dengan langit. Saya tidak tahu, jika Ye Chen menceritakan tentang pembantaian Kaisar Iblis Surgawi, akankah Raja Peacock Daming menangis ketakutan?
Itu bukan tubuh kaisar, tetapi seorang kaisar sejati. Senior, tolong bantu aku. Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat, junior ini akan menggunakannya dengan sangat baik. Daming Wang tersenyum ramah, menyingkirkan pikirannya yang mengejutkan, dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang Fenji. Pedang Fenji meraung, penuh aura pembunuh, yang membuat Ye Chen merasa lebih tertekan, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, tekanan semacam ini dapat diabaikan secara langsung untuk Raja Daming Merak yang berada di tingkat kekaisaran. Nenek moyang Fenji ada di sini, dan dia mungkin bukan lawannya, apalagi senjata sihir Natal. Peacock Daming King memang memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dia melarang pedang Fenji, memberi isyarat untuk mengeluarkan api peri dan guntur langit dari tubuh Ye Chen, membungkus pedang Fenji, dan mendekati roh senjata sakti di pasukan Zundi. Segera, dia mendengar suara melolong dari pedang, yang sangat keras. Ye Chen bisa melihat roh pedang yang terdistorsi keluar, tetapi dia tidak bisa lepas dari kurungan Raja Daming, jadi dia harus disempurnakan secara paksa. Anak kecil, kali ini kau berutang budi padaku. Peacock Daming King tersenyum dan melirik Ye Chen sambil menyempurnakan pedang Fenji, kebaikan ini akan terbayar setahun lagi. Bayar, harus dilunasi. Ye Chen menyeringai, jika saya tidak dapat membayarnya kembali, biarkan leluhur membayarnya kembali. Lebih baik membayarnya kembali. Raja Peacock Daming tertawa datar, dan ketika dia menyebutkan 6 leluhur Ye Chen, dia merasa tidak wajar, itu orang yang kejam, dan emosinya luar biasa aneh, dia biasanya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi begitu dia marah, dia akan menjadi tuan dari siapapun yang dia lihat. Dia masih ingat pemerkosaan di Xuan Huang ribuan tahun yang lalu, 5 area terlarang Xuan Huang ditiduri satu persatu oleh Liu Dao. Selain itu, 500 tahun yang lalu, Liu Dao tidak tahu mengapa Liu Dao menjadi gila, sekelompok kaisar, yang dicurigai hidup olehnya sendiri, dan kaisar semu itu masih dalam pengasingan saat ini. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata-kata Ye Chen mematahkan kesenangan Raja Daming, ada organisasi pembunuh yang kuat di wilayah selatan ini, jenis yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mengapa kamu menanyakan ini? The Peacock. Daming Raja mengangkat alisnya dan melirik Ye Chen ke samping. Aku ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika senior tahu, aku berharap untuk memberitahu junior. Ada organisasi pembunuh yang kuat. Daming King tidak bertanya lebih jauh, dan berkata perlahan, namanya Tianmi, sangat itu misterius dan sangat kuat. Ras utama di wilayah selatan tidak berani memprovokasi dengan mudah. Tianmi memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah melewatkannya. Komisi misi yang mereka minta umumnya tidak tinggi. Orang biasa tidak pernah mampu mempekerjakan mereka. Tianmi, itu nama yang bagus. Ye Chen tersenyum di permukaan, matanya berbinar. Ini juga salah satu rencananya, juga cara yang baik untuk menghabiskan uang untuk menyewa pembunuh. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan tuan dari klan Jinwu, Kunpeng dan Kunpeng, itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka yang berkultivasi rendah, jika mereka tidak bertarung, mereka akan menyakiti mereka. Peacock Daming King tidak berbicara lagi, dia berkonsentrasi untuk menyempurnakan pedang Fenji, dan sesekali melirik Ye Chen, tidak tahu apa yang akan dilakukan junior ini, dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Chen tidak memperhatikan tatapan mendalam Patriark Peacock. Dia sedang berpikir, dan dia harus berhati-hati dalam setiap langkah rencana. Lagi pula, dia adalah ras yang kuat, jadi dia tidak bisa kehilangan segalanya secara tidak sengaja. Suara melolong dari pedang Fenji berlanjut, tapi itu jauh lebih lemah, tidak sekuat awalnya. Orang yang menempanya adalah seorang kaisar semu, yang berada di level yang sama dengan tuannya, dan roh dari senjata pasti tidak bisa menghentikannya. Ye Chen telah mengesampingkan pikirannya, menyaksikan dengan tenang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan pedang Fenji pasti akan memotong langit dan menghancurkan bumi, dan dengan prajurit kuasi kaisar untuk membantu dalam pertempuran, balas dendam ini akan menjadi seperti sebuah harimau dengan sayap ditambahkan. 1 jam kemudian, Peacock Daming berhenti, dan dengan jentikan tangannya, dia mengirim pedang Fenji ke Ye Chen, meskipun itu masih prajurit kuasi kaisar, tetapi roh senjata telah disempurnakan, kekuatannya telah sangat berkurang. Jika Anda menggunakannya, kekuatan yang akan diberikan akan lebih terbatas, ini adalah belenggu alam. Terima kasih, senior. Ye Chen menyeringai, dan tidak sabar untuk memegang pedang Fenji, dan setetes darah suci juga dibenamkan ke dalam pedang, itu bisa dianggap sebagai pengakuan tuannya. Setelah memegangnya, dia merasa pedang itu berat, untuk mengayunkannya, dia perlu mengerahkan semua energi sihir di tubuhnya. Meskipun tidak memiliki roh pedang, energi pedangnya masih mendominasi.
Bahkan jika tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu jauh lebih kuat dari senjata suci agung. Jika Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh, Anda pasti akan terkena oleh satu pedang. Ingat, kamu berutang budi padaku. Peacock Damingking pergi, meninggalkan tawa lembut, dengan suara ramah, dan dia tidak lupa untuk menatap Ye Chen sebelum pergi. Ingat, Ye Chen tersenyum, membawa tentara Zundi menjauh dari Fenji, berbalik dan terbang keluar dari Gunung Peri. WWW. Zas. Episode 1538 menyusun strategi. Saat langit cerah, dia melangkah ke kota kuno, menghabiskan 500 batu asal, menyewa taman kecil, mengorbankan lingkaran sihir untuk menyembunyikan nafasnya, dan mengorbankan pesona untuk mengisolasinya dari dunia luar. Pada titik ini, dia mengeluarkan banyak materi, dan kemudian mengeluarkan tubuh seorang wali agung. Dia mengenal wali agung ini. Di reruntuhan kuno di masa lalu, orang ini ingin membunuhnya untuk merebut harta itu, tetapi dia sangat bodoh sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan kekayaan dan nyawanya. Kematian adalah tersinggung. Dengan pikiran jernih, dia menggantung tubuh orang bijak agung di udara. Api abadi dan guntur menelan tubuh tanpa urutan tertentu, pertama memadamkan tubuh dan kemudian mengeraskan pembuluh darah untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan jenderal kematian Yinming tingkat sage besar lebih menuntut, dan setiap bagian adalah harta yang sulit ditemukan. Dia menyempurnakannya satu persatu, dan dia lebih berhati-hati daripada menyempurnakan tingkat Raja Suci. Pekerjaan yang sibuk ini berlangsung lebih dari selusin jam, dan dia tidak berhenti sampai larut malam. Jenderal kematian Yinming tingkat sage besar telah menjadi, berdiri di taman, seperti monumen, berdiri tegak, sangat berat, dan auranya sangat kuat, yang tidak sebanding dengan tingkat Raja Sage. Karena dia adalah seorang jenderal kematian, dia lebih baik daripada biksu suci besar yang tidak bisa hidup, tetapi dia jauh lebih baik daripada biksu Raja Suci yang masih hidup. Tidak masalah untuk memilih 7 atau 8 biksu Raja Suci. Setelah istirahat sejenak, dia mengeluarkan tubuh orang bijak kedua, yang merupakan orang bijak hebat dari istana berkabut sebelum dia hidup, sama seperti orang bijak hukuman tanah suci hari itu. Waktu berlalu dengan lambat, malam berlalu, hari baru datang, dan kemudian malam tiba lagi. Ye Chen tidak beristirahat di tengah, dia berlatih satu patung demi satu, menelan pil satu persatu, seperti orang gila, dia tidak lelah sama sekali, dan tidak peduli dengan konsumsi sama sekali. Dengan kata lain, ada banyak energi di hatinya. Setiap kali dia lelah, gambar kota kuno nantian tanpa sadar akan muncul di benaknya. Wanita berambut ungu tidak akan beristirahat dengan tenang sampai dia meninggal. Bukankah dia kembali untuk mencari keadilan bagi mereka? Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Untuk alasan ini dia tidak ragu untuk menyerah sementara pergi ke gurun barat, dan untuk alasan ini dia tidak ragu untuk menghadapi klan Jinwu Kunpang. Ini adalah salah satu keyakinannya, seperti lebih dari 200 tahun yang lalu, dia mencoba yang terbaik untuk membuat darah iblis membayarnya. Dia tidak bertarung sendirian, bahkan jika dia sendirian, dia berani menggulingkan dunia. Langit cerah, langit semakin gelap, hari demi hari, dalam sekejap mata, sudah sebulan. Dia masih berolahraga, mulutnya penuh janggut, wajahnya kelelahan, rongga matanya sedikit cekung, dan mata yang dalam itu juga tertutup mata merah seperti jaring, hampir siap meluap dengan darah. Baru pada malam hari ke-35 dia duduk di tanah, dan seluruh tubuhnya kelelahan, bahkan darah tubuh suci kuno juga habis, latar belakangnya juga habis. Namun, dia tersenyum puas, memasukkan segenggam ramuan ke dalam mulutnya, memegang labu anggur, dan memandangi 127 jenderal mati yang berdiri di taman sambil tersenyum, 9 orang bijak, 18 tingkat Raja Suci, 36 kuasi tingkat Raja Bijak, dan tingkat Suci 64. Ini adalah senjata pembunuh yang dia tempa dari hidupnya selama 35 hari. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan dia menghabiskan terlalu banyak uang dan energi hanya untuk memberikan hadiah besar kepada kedua klan. Di bawah sinar bulan malam, dia mengeluarkan tubuh tingkat suci besar lainnya, dan itu juga satu-satunya tubuh tingkat suci agungnya yang belum dimurnikan menjadi jenderal kematian dunia bawah. Masih ada beberapa di mayatnya, tetapi bahannya cacat, dan terlalu banyak bahan pemurnian yang hilang. Ada beberapa jenis, dan harganya sangat berharga, jenis yang bahkan orang kaya pun mungkin tidak dapat membelinya. Namun, jika dia tidak bisa menyempurnakannya menjadi jenderal kematian, dia tidak akan menyia-nyiakannya, dan itu masih sangat berguna. Dia duduk bersila, dan dengan omelan lembut di dalam hatinya, roh primordialnya keluar dari tubuhnya, dan roh primordialnya tenggelam dalam tubuh orang suci yang agung.
Dia membuka matanya, dan menggerakkan anggota tubuhnya dengan kaku. Itu bukan tubuh fisiknya, jadi dia tidak akan terlalu fleksibel, tetapi kekuatan fisik tubuh orang suci agung jauh lebih kuat daripada tubuh sucinya. Dia mengambil tubuh sucinya sendiri, menyegelnya ke dalam Chaos Cauldron, dan kemudian berlarian di taman kecil untuk beradaptasi dengan tubuh orang suci agung saat ini, yang akan digunakan untuk bertarung dalam waktu dekat. Tubuh orang suci yang hebat dan jiwa orang suci jelas tidak sama. Akan bertarung dengan orang yang berkultivasi besar, jiwa adalah luka yang fatal. Begitu cacat ini dipatahkan oleh seseorang, itu akan menjadi bencana. Sekarang dia tahu kekurangan ini, dia akan siap untuk itu. Di armor abadi Phoenix, dia juga telah memberkati banyak rahasia penjaga jiwa. Penjaga jiwa yang diberikan oleh Phoenix masih sangat mendominasi, dan itu akan diperkuat secara bertahap dengan peningkatan basis kultivasi beberapa orang dengan level yang sama seseorang menerobos, kecuali mereka yang memiliki basis kultivasi utama. Ada juga jiwa naga leluhur Pil, yang berubah menjadi sepasang baju besi helm naga, yang dikenakan di tubuh asli Yuan Shen. Kuali Dewa Kekacauan juga telah kembali ke Laut Dewa untuk melindungi portal Laut Dewa. Dalam banyak pertempuran berikutnya, dia tidak akan menggunakan Kuali Dewa. Tugasnya adalah melindungi Laut Dewa dan tubuh suci di dalam kuali. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk bersila lagi, menyalakan api peri dan guntur langit, mengeraskan tubuh orang suci agung, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan juga meningkatkan kesesuaiannya dengan tubuh fisik. Duduk siang dan malam lagi, ketika dia bangun lagi, itu sudah malam hari kedua. Setelah melakukan peregangan dengan keras, dia mengenakan topeng hantu dan jubah hitam, menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi nafasnya, dan yang terpenting, tingkat roh primordialnya. Sama seperti dia, Jenderal Mati Yinming yang hadir juga ditutupi dengan topeng hantu dan jubah hitam satu persatu, dan semuanya dikembangkan oleh Zhou Tian untuk menutupi rahasia bahwa mereka sudah mati. Selain itu, senjata sihir yang menakutkan juga dibagikan dengan tangan, Jenderal Kematian Yinming tingkat suci, prajurit suci agung King Yishui. Jenderal Kematian Yinming tingkat Raja Suci, prajurit Raja Suci King Yishui. Para jenderal juga memiliki peran, dan itu semua adalah senjata ajaib dari tingkat Raja Semu. Ayo, mari kita berikan tugas. Ye Chen mengeluarkan peta, di mana hampir 100 lingkaran digambar, besar dan kecil, dan setiap lingkaran adalah cabang dari suku Jinwu. Sebelumnya di kota kuno Nantian, dia mencari jiwa Raja Gagak Emas yang semu, dan dia tahu semua tentang paviliun cabang klan Gagak Emas. Ada hampir 100 di antaranya, tersebar di hampir 100-an kota kuno ada untuk memantau kuartet wilayah selatan. Dan dia, langkah pertama adalah menghancurkan subkabin ini dengan kekuatan yang dia kendalikan saat ini, meskipun dia tidak dapat mencabut semuanya sekaligus, dia pasti dapat melumpuhkannya. Kota kuno utara, cabang Suanyang dari klan Jinwu, 2 raja semi bijak, 10 orang suci, dan 100 kaisar. Ye Chen menandai tempat itu, dan segera memerintahkan untuk mengirim Jenderal Kematian Yinming tingkat Raja Suci ke rute, posisi dan orientasi semuanya tercetak di tubuh Jenderal Kematian Yinming. Jenderal Kematian Yinming tingkat Raja Suci segera berangkat, meninggalkan taman kecil, dan langsung pergi ke kota kuno utara sesuai dengan rute, lokasi dan arah yang diberikan oleh Ye Chen, menunggu perintah Ye Chen untuk membunuh. Selanjutnya, Ye Chen terus menandai di peta dan memberi perintah. Mengetahui barisan lawan, dia mengirimkan kekuatan yang benar-benar menekan. Dia harus bertarung dengan cepat tanpa ada kecelakaan. Misalnya, Jenderal Kematian Yinming di tingkat Sage Agung semuanya bertugas menghancurkan 3 atau 5 subkabin. Hanya bisa disalahkan karena mereka terlalu kuat. Setelah menghancurkan 1 subkabin, masih ada waktu untuk menghancurkan sebuah sedikit lagi. Dia seperti seorang jenderal yang menyusun strategi, dan tugasnya sangat teliti. 127 jenderal yang mati dikirim ke tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menunggu perintah. Kali ini dia menargetkan klan Golden Crow, menargetkan 2 klan sekaligus, jelas kekuatannya tidak cukup untuk didistribusikan, dia ingin mengalahkan mereka masing-masing. Setelah selesai memenggal kepala klan Golden Crow dan memenggal kepala bajingan Pangeran Jinwu, dia akan pergi ke klan Kunpeng orang-orang, jangan pernah melepaskannya. Setelah semua jenderal yang mati pergi, Ye Chen juga berjalan keluar dari taman kecil dan melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Di bawah sinar bulan malam, dia berjalan ke jalan yang ramai dan berbelok beberapa belokan sebelum memasuki loteng. Loteng ini memiliki fasad kecil, hanya sebuah toko kecil, dan menjual bermacam-macam barang, seperti ramuan, instrumen magis, gulungan rahasia, dan tanaman obat, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah barang langka. Toko kelontong ini tidak sederhana,
atau bukan toko kelontong, melainkan cabang intelijen dari organisasi intelijen. Adapun organisasi intelijen tersebut, orang di wilayah selatan menyebutnya Skynet. Sama seperti cabang Golden Crow, cabang organisasi intelijen Skynet juga ada dalam bentuk toko, sehingga bisa disembunyikan dari mata dan telinga, dan penyebarannya sangat luas, hampir menutupi seluruh wilayah selatan. Ye Chen tidak tahu bahwa ini adalah cabang Skynet. Semuanya dicari dari ingatan Raja Suci Jinwu. Meskipun toko kelontong ini kecil, jaringan informasinya sangat besar. Apa yang dilakukannya adalah membeli dan menjual informasi, seperti selama uangnya cukup, segala macam informasi bisa didapatkan di sini. Jika Tianmi adalah organisasi pembunuh paling misterius di wilayah selatan, maka Skynet adalah organisasi intelijen besar di wilayah selatan. Adapun apakah keduanya terkait, bukan untuk diketahui orang luar. Ketika Ye Chen masuk, seorang lelaki tua kurus sedang berbaring di kursi, memegang kipas bulu di tangannya, mengguncangnya dengan lembut, bersenandung sedikit dengan santai, dia adalah pemilik toko kelontong. Kamu tidak perlu berkeliling semak-semak, katakan saja padaku apa yang ingin kamu beli. Pria tua kurus itu melirik Ye Chen. Saya ingin informasi tentang semua murid dan tetua klan Gagak Emas, kecuali mereka yang berada di cabang utama klan Gagak Emas. Apakah mereka melakukan misi atau keluar untuk pelatihan, selama mereka tidak berada di klan? Aku ingin semuanya. Suara Ye Chen tua dan tipis. Orang tua itu terus terang, dan dia bahkan lebih langsung. Golden Crow. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya, menatap Ye Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata tuanya. Jika kamu ingin informasi sebanyak itu, apakah kamu akan menyerang Golden Crow? Apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan? Jika tuanmu belum mengajarimu, orang tua itu bisa mengajarimu. Ye Chen berkata dengan ringan, dengan sinar nada dingin, tetapi juga sinar paksaan, tetapi dengan tubuh sebagai paksaan orang suci agung memancar dari yayasan. Aku gegabah. Pria tua kurus itu tertawa datar, informasi yang kamu inginkan sangat berharga. Kamu membutuhkan 10 juta batu asal. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki cukup batu asal. Ye Chen tidak mengatakan apa saja. Langsung membuang tas penyimpanan, selama informasinya cukup akurat, belum lagi 10 juta, 100 juta, dia akan melakukannya, dan dia telah melakukan segala upaya untuk membuat Gagak Emas membayar harganya dengan darah. www. Zas. Episode 1539 Pekerjakan seorang pembunuh. Pria tua kurus itu menghitung batu asal, lalu berbalik dan memasuki aula dalam. Rekan Taois, tunggu di sini sebentar. Ye Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkeliaran di sekitar toko kelontong, berharap menemukan beberapa harta karun. Hari ini, Tian Wang Subge benar-benar fokus menjual informasi, dan sama sekali tidak peduli dengan bisnis toko ini. Barang-barang di rak tertutup debu. Saya khawatir mereka sudah ada di sini sejak dibuka. Di sudut rak, dia melihat. Harta karun yang dia kagumi adalah segel kuno. Segel kuno itu biasa saja, tapi yang luar biasa adalah karakter di atasnya, Dun Jia Tian. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya, mengambil segel kuno itu, dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Aksara kuno yang tercetak di atasnya tidak diragukan lagi adalah karakter Dun Jia Tian, dan kadang-kadang berkedip terang. Rekan Taois, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Pria tua kurus itu kembali, memegang tas penyimpanan di tangannya, tetapi dia murah hati, itu semua adalah barang yang tidak berharga, bawa saja pergi. Jadi, terima kasih. Lulus. Ye Chen tidak akan sopan, mengambil segel kuno, mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh lelaki tua kurus itu, melirik ke dalam, meletakkannya di pelukannya, menatap lelaki tua kurus itu lagi. Aku tidak tahu apakah Skynet memiliki informasi tentang kolam giok Dewa Timur. Kolam giok Dewa Timur. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya lagi, sedikit terpana. Tamu hari ini benar-benar aneh. Dia baru saja membeli informasi tentang suku Jinwu, dan dalam sekejap mata dia menginginkan kolam giok Dewa Timur ya. Kedua orang ini tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain, satu di wilayah selatan dan yang lainnya di gurun timur, perbedaannya terlalu jauh. Setelah keheranan sesaat, dia tersenyum sinis, informasi tentang hutan belantara timur jauh dari Skynet, dan selain itu, Dewa Timur Yaochi, reruntuhan kuno, tampaknya telah menghilang. Maka Anda tahu bahwa Xuan Huang West. Gurun apa yang terjadi pada kota tanpa air mata? Ye Chen bertanya dengan ringan. Tentu saja aku tahu itu. Pria tua kurus itu tersenyum, aku mendengarnya sebulan yang lalu. Di kota tanpa air mata, seseorang keluar, tapi aku tidak tahu apakah kamu tahu identitas dan penampilannya. Aku tidak tahu.
Pria tua kurus itu menggelengkan kepalanya, kudengar wanita itu sangat misterius, tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Jadi, selamat tinggal. Ye Chen segera berbalik, bertindak dengan penuh semangat dan tegas, tidak sok. Orang aneh lainnya. Pria tua kurus itu mencubit kumisnya, tetapi dia tidak terkejut. Di bidang intelijen, dia belum pernah melihat orang seperti itu. Di balik penyamarannya, dia adalah wajah aslinya. Ye Chen pergi dan menghancurkan slip batu giok, dan setiap informasi di dalamnya dicap di Shanghai olehnya. Harus dikatakan bahwa informasi Skynet memang sangat besar. Informasi ini lebih detail dari yang dia bayangkan. Setiap tetua dari murid keluar klan Gagak Emas, tingkat kultivasi mereka, status mereka di klan Gagak Emas, dan lokasi mereka saat ini adalah semua informasi. Tercantum dengan jelas. Sayang sekali tidak ada Pangeran Gagak Emas. Dia berada di klan Jinwu dan tidak akan keluar untuk waktu yang singkat. Karena dia berada di klan, dia tidak akan mengambil risiko. Kegembiraan baru saja dimulai. Dia menutup matanya sedikit, menyentuh jejak roh primordial, dan merasakan lokasi jenderal kematian Yin Ming saat ini, dan 3 atau 5 jenderal kematian Yin Ming telah tiba di posisi yang ditentukan, menunggu perintah untuk menyerang. Dia tidak memberi perintah untuk menyerang, karena jenderal kematian Yin Ming lainnya masih dalam perjalanan dan belum tiba di lokasi yang ditentukan. Begitu dia memberi perintah saat ini, dia pasti akan mengejutkan musuh, yang mana bukan itu yang ingin dia lihat. Dia membutuhkan banyak jenderal mati Yin Ming untuk pergi ke posisi yang ditentukan dan menyerang bersama, sehingga itu akan menjadi pukulan yang menggelegar, yang tidak akan memberi waktu suku Jinwu untuk bereaksi, dan juga akan memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, dia tidak akan menganggur selama 3 hari ini, dia selalu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri, para murid dan tetua suku Gagak Emas yang keluar adalah targetnya, dan dia akan menangkap mereka satu per satu dan meminta uang tebusan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia langsung keluar kota dan langsung pergi ke tenggara ada lembah 100.000 mil jauhnya ke arah itu, dan ada orang-orang dari suku Jinwu yang telah mengalami pelatihan, seorang penatua dan seorang murid. Yang terpenting identitas muridnya tidak sederhana, dia adalah pangeran yang lahir dari klan Jinwu. Ketika dia tiba, penatua Gagak Emas dan pangeran Gagak Emas bersila di kedalaman lembah. Itu adalah tempat rahasia kuno. Kultivasi keduanya tidak rendah. Penatua adalah Raja Suci, dan sang pangeran adalah seorang semi bijak. Siapa? Persepsi penatua Jinwu tidak rendah, dan Ye Chen diperhatikan segera setelah dia tiba. Aku meremehkanmu. Ye Chen berjalan keluar perlahan, menatap Jinwu yang lebih tua dengan penuh minat, suaranya sudah tua, napasnya tebal, dan aura jahat dan pembunuh menari bersama, membuat dunia bergolak. Saya seorang penatua dari klan Golden Crow, tapi saya tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke lembah ini larut malam. Penatua Jinwu pintar, dan dia menyatakan dirinya keluarganya, mencoba memaksa Ye Chen kembali dengan kekuatan klan Golden Crow. Kamu tidak perlu Gagak Emas itu untuk membuatku takut. Ye Chen tersenyum santai, dan pedang Fenji sudah terwujud di tangannya, orang yang kamu cari adalah anggota Gagak Emas. Nama keluargamu, kamu tidak perlu bertanya pada orang tua itu. Siapa kamu? Penatua Jinwu berteriak dengan dingin, aura Raja Suci melonjak seketika, tetapi Pangeran Jinwu yang menjadi pucat karena ketakutan, dan hanya aura Ye Chen yang harus disalahkan. Kamu tidak perlu tahu. Ye Chen menghancurkan tanah dengan satu langkah, dan menebang Ling Tian dengan pedangnya. Wajah penatua Jinwu berubah, dan dia menjentikkan pisau kepala hantu, mengepalkan tangannya dengan erat, dan mengangkatnya untuk menghalangi. Suara logam pecah terdengar segera, saber kepala hantu penatua Jinwu retak, sulit untuk menghentikan kekuatan pedang Fenji, dan yang paling penting adalah dukungan dari tubuh fisik tingkat orang suci agung, yang mematahkan pertahanannya. Satu pukulan. Darah berceceran, pisau kepala hantu penatua Jinwu hancur, dan satu tangan dipotong oleh Ye Chen dan sebelum dia bangun, Ye Chen menekan dengan telapak tangan, dan tubuh penatua Jinwu pecah. Ini adalah kekuatan tubuh fisik tingkat orang suci agung, dan Ye Chen meminjam kekuatan ini, jika tidak, dengan keterampilan aslinya, akan benar-benar ada pertempuran berdarah, dan masih menjadi masalah apakah dia bisa memenangkan Jinwu yang lebih tua. Penatua Jinwu berlutut dan ditekan dan dilarang Pangeran Jinwu ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen juga membawanya ke atas Raja Suci ditekan kamu adalah orang suci, beraninya kamu melarikan diri. Siapa kamu? Penatua Jinwu meraung, suku Jinwu tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen langsung mengabaikan mereka, menyegel mereka berdua dengan jimat, lalu berbalik dan menghilang. Sepanjang jalan, dia sudah cukup sibuk, terus-menerus muncul dan menghilang. Kemanapun dia pergi, orang-orang dari klan Golden Crow ditangkap hidup-hidup olehnya,
dan dia dibantu oleh tubuh tingkat suci yang hebat Raja Suci jauh dari lawan, dan junior Jinwoo itu tidak bisa lepas dari penindasannya. Selama 3 hari terakhir, dia telah melakukan ini sepanjang waktu. Dia tidak melukai hidupnya, tetapi hanya menangkap mereka hidup-hidup. Ini semua adalah tiket daging, dan identitas orang yang ditangkap tidak sederhana, jadi tebusan tidak akan rendah. Selama periode itu, ada juga 1 atau 2 kejutan, dia hanya ingin menangkap suku Jinwoo, tetapi dia kebetulan bertemu dengan 1 atau 2 suku Kunpeng, karena dia berhasil menyusul, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah klan Gagak Emas, klan Kunpeng berikutnya, kali ini akan berguna di masa depan. Pada malam hari ketiga, dia menyerah, karena semua Jenderal Yinming yang telah dikirim telah tiba di posisi yang ditentukan. Selama dia memerintahkan, paviliun cabang Golden Crow akan diserang dan dibunuh pada saat bersamaan. Dia tidak memberi perintah, dia masih punya rencana, yang juga merupakan hadiah besar untuk klan Jinwoo. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan dia memasuki loteng kota kuno. Itu masih toko kelontong, tapi itu bukan cabang Skynet, tapi cabang Tiande. Dia ingin menyewa seorang pembunuh. Di kursi toko kelontong, terbaring seorang pria parubaya berbaju hitam. Kultivasinya tidak rendah, tetapi dia adalah seorang suci. Dia menutupi wajahnya dengan jubah, dan dia memiliki semangat membunuh yang kuat dan aura seorang pembunuh. Waktu, tempat, orang. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan, masih ada cukup batu sumber. Peringkatmu terlalu rendah, jadi ayo cari tuanmu. Kata-kata Ye Chen juga datar, yang terpenting dengan keagungan orang suci agung membuat pria berbaju hitam melepas jubah yang menutupi wajahnya, dan menatap Ye Chen dengan ketakutan, yang di depannya sangat kuat. Rekan Taois, silakan masuk. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara, tetapi kata-kata itu datang dari halaman belakang. Suara itu tua, kesepian dan dingin, yang membuat orang merasa kedinginan setelah mendengarkannya. Ye Chen terdiam, dan melangkah ke halaman belakang. Halaman belakang penuh dengan rumput liar, dan ada 1 atau 2 rumah beratap genteng, tetapi mereka runtuh, di belakang mereka ada meja dan kursi batu, dan sebuah pohon tua. Dan di bawah pohon tua itu, bersandar pada seorang lelaki tua berbaju hitam, mengenakan jubah untuk menutupi wajahnya, basis kultivasinya cukup rendah, tetapi dia adalah Raja Suci sejati, dan auranya sangat gelap. Ye Chen membuang selembar kertas kosong dengan nama tertulis di atasnya, tanpa kecuali, mereka semua adalah anggota klan Jinwoo, ada tetua dan murid, hal yang sama adalah tidak satu pun dari mereka milik klan. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya untuk mengambilnya, meliriknya, alisnya berkerut, dia menatap Ye Chen melalui celah di jubahnya, mata lamanya bersinar dengan makna yang dalam, kertas itu penuh dengan orang. Dari suku Golden Crow, dan jumlah mereka cukup banyak, orang di depannya majikan jelas merupakan musuh suku Jinwoo. Terima atau tidak, kata Ye Chen dengan santai, mengetahui bahwa lelaki tua berbaju hitam sedang menonton, tetapi dia mengabaikannya secara langsung. Ada kesempatan bagi Zhou Tian untuk menutupinya, dan dia berpikir bahwa lelaki tua berbaju hitam itu bisa tidak melihat melalui wajah aslinya. Golden Crow adalah keluarga besar, jadi komisinya tentu saja sangat tinggi. Pria tua berbaju hitam itu kembali normal, nadanya masih kusam dan dingin. Menurut orang-orang yang terdaftar oleh sesama Taois, mereka membutuhkan 90 juta asal batu. Harganya adil. Ye Chen membuang tas penyimpanan, menangkap orang dalam 3 hari terakhir juga telah memusnahkan banyak batu asal, dia tidak peduli dengan uang, selama itu bisa melukai serius Golden Crow, dia tidak akan mengeluarkan biaya. Waktu, tempat. Pria tua berbaju hitam itu meletakkan tas penyimpanannya dan menatap Ye Chen lagi. Malam ini, tidak ada yang tersisa, kata Ye Chen, melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan lain, yang berisi banyak slip giok, dan setiap slip giok sesuai dengan seseorang, dengan tingkat dan lokasi kultivasi yang berbeda. Informasi dari Skynet langsung digosok olehnya. Kesepakatan ini selesai. Pria tua berbaju hitam itu bangkit dan menurunkan jubahnya sedikit. Aku ingin kain putih ini digantungkan pada setiap anggota suku Gagak Emas yang terbunuh malam ini. Ye Chen berbalik, dan sebelum pergi, kain putih terbang dan mendarat di atas pria tua berbaju hitam itu. Orang tua berbaju hitam mengambilnya, dan ada beberapa karakter berdarah di kain putih, salahkan pangeranmu. Pria tua berbaju hitam menyipitkan matanya sedikit. Pangeran di atas kain putih, tentu saja, adalah Pangeran Jinwoo. Dengan hanya 7 karakter ini, dia dapat dengan mudah menebak sesuatu orang-orang, dan bahkan seluruh suku Jinwoo dibawa bersama. Setelah menerima kain putih,
Pria tua berbaju hitam memanggil pria parubaya berbaju hitam yang ada di luar, dan menyerahkan tas penyimpanan dan daftar pembunuhan yang diberikan oleh Ye Chen kepada pria parubaya berbaju hitam. Perintah malam ini tidak sedikit, hanya karena saya menunggu di cabang paviliun ini, saya tidak bisa melakukannya. Selesai, panggil subkabin lain untuk membantu, jangan merusak reputasi Tianmi. Golden Crow. Pria parubaya di hitam mengerutkan kening dan melihat daftar pembunuhan, jumlahnya sangat besar. Di sini, Ye Chen telah menemukan satu di pinggir jalan di kedai teh. Saya memesan sepoci teh kuno, tunggu saja Tianmi datang menyerang, dan dia juga akan memerintahkan Yin Ming untuk menyerang. Ini adalah pendekatan dua arah, dan itu juga merupakan pukulan keras yang telah terjadi sejak lama. Ini tidak akan memberikan waktu reaksi dan waktu penyelamatan klan Jinwu. Pertunjukan yang bagus telah dimulai, dan pertunjukan yang lebih baik belum datang. Dia ingin seluruh suku Gagak Emas merasakan kemarahannya yang mengerikan, dan Pangeran Gagak Emas pada akhirnya akan membayar harganya dengan darah. Zas. Episode 1540 Salahkan Pangeran Anda. Menghadap dunia, di malam yang gelap, pria berbaju hitam muncul di banyak kota kuno, yang merupakan pembunuh langit. Daftar pembunuhan yang diberikan oleh Ye Chen cukup besar, dan jumlah pembunuh yang dikirim oleh Tianmi juga cukup sedikit. Keberadaan mereka sangat rahasia, dan mereka bergegas ke empat arah, masing-masing dengan target pembunuhannya sendiri. Segera, bencana darah muncul, dan pembunuh pertama, pembunuh pemadam surga, telah menyelesaikan pembunuhan pertama. Itu adalah anak laki-laki dari suku Gagak Emas, kultivasinya berada pada tingkat semi-sage, dia masih menggoda di sebuah restoran sebelum pembunuh pemadam kebakaran surga datang, dan kepalanya terguling ketika dia menebasnya dengan pedang. Sampai mati, dia bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya, sampai mati, dia tidak tahu siapa yang harus diprovokasi. Adegan berdarah, dan restoran dalam kekacauan tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, apalagi siapa yang bergerak semburan cahaya pedang hitam menyala, dan Pangeran Jinwu berlutut. Jin, pangeran dari klan Jinwu, baru saja dihancurkan seperti ini. Banyak orang berkumpul, menelan ludah mereka secara diam-diam, dia adalah orang bijak. Apakah orang suci yang mengambil tembakan? Yah, itu pasti orang suci, tapi siapa yang akan membunuhnya? Di antara diskusi sebuah kain putih melayang masuk dari jendela, dan mendarat di Pangeran Gagak Emas tanpa memihak. Pembunuh itu pergi dengan tergesa-gesa, melupakan kain putih itu, dan membawanya lagi. Tapi potongan kain putih ini membuat takut para penonton, karena takut kepala mereka juga akan bergerak. Setelah 7 atau 8 napas, orang-orang di restoran berkumpul lagi, dan sekilas mereka melihat kain putih di tubuh Pangeran Jinwu, dan 7 karakter di kain putih, salahkan pangeranmu. Pangeran. Pangeran dari suku Gagak Emas. Banyak orang yang melihatnya menggaruk-garuk kepala. Kalau tidak, ada pangeran kedua dari klan Golden Crow. Jelas, Pangeran Jinwu lah yang menyinggung musuh, dan musuh datang untuk membalas dendam. Jika Pangeran Golden Crow tidak dapat ditemukan, klan Jinwu akan bertindak. Ayo pergi, Pangeran Golden Crow dihancurkan, Golden Crow akan marah, dan kita tidak bisa menderita akibatnya. Para penonton mundur satu demi satu, takut mereka akan marah oleh Golden Crow jika mereka berjalan terlalu lambat. Namun, kasus berdarah restoran itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno, dan dengan kota kuno ini sebagai pusatnya, ia ingin menyebarkannya ke segala arah, menyebarkannya dari satu kota ke kota lain, seolah-olah memiliki sayap dan terbang ke segala arah. Di atas langit. Namun, ketika ada berita yang tersebar, berita itu kembali, itu juga berita bahwa suku Jinwu telah dimusnahkan, itu datang dari kota-kota kuno lainnya. Sebelum kuartet dikejutkan, berita tentang pemusnahan klan Jinwu seolah-olah dinegosiasikan, satu demi satu, dari berbagai kota kuno, dan orang-orang yang dimusnahkan termasuk tetua dan murid. Hal yang sama adalah bahwa mereka semua adalah anggota suku Jinwu, mereka semua dibunuh dengan satu pedang, dan setelah kematian, ada kain putih di tubuh, dan 7 karakter besar di kain putih menonjol, salahkan pangeranmu. Ini gila. Apakah klan besar menyerang klan Jinwu? Di bawah langit, dimanapun para biksu berkumpul, ada diskusi. Banyak orang mengeluarkan memori spar, tetapi tersebar dari kota kuno lainnya. Gambar itu sangat berdarah. Orang-orang Jinwu yang dimusnahkan meninggal dengan cara yang mengerikan. Ini jelas direncanakan. Setelah dihitung, setidaknya hampir 1000 orang terbunuh, mulai dari kaisar hingga raja suci, dari murid hingga pangeran. Skalanya sangat besar. Membunuh sembarangan, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Momok ada di sini, sangat keren untuk ditonton. Terlalu banyak orang bertepuk tangan, setelah tubuh suci kuno, seseorang akhirnya keluar untuk menyelesaikan akun dengan Jinwu,
bunuh, lanjutkan untuk membunuh, biarkan dia membunuh mereka semua. Tian Mi bergerak, itu seperti guntur. Di kedai teh, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dia mendengar diskusi dari segala arah, dan dia tidak membiarkan pergi satu-satu dari awal sampai akhir. Kalau begitu, giliran kita. Ye Chen tersenyum santai, meminum secangkir teh kuno terakhir, meninggalkan batu sumber, bangkit, dan langsung pergi ke paviliun gagak emas di kota. Aura pembunuh dan aura mengerikannya melonjak bersamaan, ditambah dengan paksaan dari tingkat orang suci agung dan ketajaman pedang Fenji, ekspresi semua orang di jalan tiba-tiba berubah, dan mereka memandangnya satu demi satu. Siapa ini? Tingkat orang suci. Pedang pembunuh di tangannya adalah tingkat kuasi kaisar. Semua orang kagum, mereka memberi jalan untuknya secara diam-diam, dan menyaksikan Ye Chen pergi menuju paviliun gagak emas, ya Tuhan. Dia ingin mengambil tindakan melawan pembagian klan gagak emas. Pada saat yang sama, di Gunung Peri klan gagak emas, guru suci klan gagak emas, Raja Gagak Raja, masih bermeditasi di puncak gunung, ketika dia dibangunkan oleh transmisi suara, "Saya Tuan, cepat datang ke aula leluhur, ada perubahan besar dalam keluargaku." Raja Gagak Emas tiba-tiba membuka dan menutup. Satu langkah menuruni gunung, seperti seberkas cahaya terbang ke aula leluhur. Aula leluhur Gagak Emas adalah dunianya sendiri, dan di atasnya ada langit berbintang yang dipenuhi bintang. Setiap bintang adalah tablet batu giok Yuanshen, bersinar dengan berbagai warna cahaya, yang jumlahnya tidak terhitung. Ini adalah tempat penting suku Jinwu. Setiap anggota suku Jinwu memiliki tablet giok Yuanshen di sini. Jika seseorang meninggal, tablet giok Yuanshen akan rusak. Semua ras utama di wilayah selatan diatur seperti ini. Mengapa kamu begitu panik? Kaisar Gagak Emas masuk dan melihat sekeliling ke arah para tetua klan Gagak Emas yang ada di mana-mana di aula. Kaisarku, lihat tablet giok Yuanshen. Seorang penatua buru-buru menunjuk ke atas, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Kaisar Gagak Emas mengangkat kepalanya, tetapi melihat bahwa plakat giok Yuanshen di langit berbintang hancur satu persatu, hanya dalam 3 atau 5 napas, lebih dari selusin plakat Yuanshen rusak, dan itu masih berlanjut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Gagak Emas sangat marah. Setiap tablet batu giok Yuanshen rusak, yang berarti bahwa anggota klan Golden Crow meninggal, dan jumlahnya masih terus bertambah. Aku tidak tahu, ini seperti ini setengah jam yang lalu. Tetua yang menjaga tablet giok Yuanshen di aula leluhur berkata dengan meyakinkan, mereka semua adalah murid dan tetua yang dikirim ke luar negeri, dan ada banyak pangeran di antara mereka. Buat musuh. Seorang tetua menjentikkan tangannya dan melambaikan tirai air, ini adalah pemandangan dari dunia luar. Setiap anggota klan yang dimusnahkan memiliki kain putih yang tergantung di tubuhnya, dengan 7 karakter besar di atasnya. Mai Kaisar, kamu seharusnya bisa melihat dengan jelas. Bajingan. Kaisar Gagak Emas sangat marah lagi, perintahkan Gagak Emas untuk membagi paviliun, dan biarkan aku menyelidikinya. Dia tidak mengatakan bahwa paviliun Jinwu baik-baik saja, tetapi setelah 4 kata terungkap, plakat giok Yuanshen di atasnya pecah berkeping-keping seperti darah ayam, dan itu membuat hati ibunya sakit melihatnya. Apakah klan besar mengambil tindakan terhadapku, Jinwu? Begitu banyak anggota klan mati pada saat yang sama. Jinwu yang lebih tua berkata dengan dingin, ini jelas ditujukan pada klan Jinwuku. Tetua Agung selesai berbicara, dia mendengar teriakan di luar aula leluhur, dan sesosok berpakaian hitam terbang masuk dan bersujud di tanah ketika dia mendarat. Tuanku, semua paviliun cabang klan Jinwu saya telah dihancurkan 1/4 dari 1 jam yang lalu. Tidak ada sesepuh dan murid Fenge yang selamat. Semua hancur. Suara kaget memenuhi aula, berapa banyak orang kuat yang telah dikerahkan oleh pihak lain. Ini gambarnya dikirim kembali. Pria berbaju hitam hancur pada slip giok, gambarnya berdarah. Paviliun Gagak Emas runtuh. Di reruntuhan, ada mayat. Di setiap mayat, ada selembar kain putih, dan di setiap potongan kain putih, ada 7 karakter, salahkan pangeranmu. Lewati penjaga Gagak Emas, teruskan penjaga Gagak Emas. Suara Kaisar Gagak Emas mengguncang langit, meraung seperti orang gila, aku ingin tahu apa yang terjadi, dan siapa yang melakukannya pada Gagak Emas. Golden. Penjaga Gagak Emas telah pergi lihat. Pria berbaju hitam menyeka keringat dinginnya dan wajahnya pucat. Kalau begitu kirim perintah ke 9 balai cabang untuk memobilisasi pasukan biksu untuk menggeledah setiap jengkal raja ini. Kaisarku, semua ras telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ras. Penatua Jinwu segera berkata, selain itu, formasi yang memproklamirkan diri dari 9 balai cabang telah dibuka dan secara bertahap memproklamirkan diri. Mobilisasi pada saat ini dapat menunda rencana yang memproklamirkan diri Jinwu.
Bahkan jika kamu tidak percaya diri, kamu harus memulai perang skala penuh dengannya. Periksa, periksa dengan cepat. Kaisar Gagak Emas mengertakkan gigi, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ayah. Panggilan itu terdengar dari luar aula, dan sebelum kata-kata itu selesai, sesosok emas terbang masuk, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Pangeran Jinwu. Tenang, apa yang terjadi? Nizi. Sebelum Pangeran Gagak Emas bisa berdiri diam, Kaisar Gagak Emas menamparnya dan berteriak dengan marah, jika kamu tidak membuat musuh di mana-mana, bagaimana mungkin aku, Gagak Emas, menderita kerugian besar malam ini? Aku, bermusuhan. Pangeran Jinwu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Lihatlah. Musuhmu, aku mengirimimu hadiah yang luar biasa. Jinwu yang lebih tua mendengus dingin, dan mengumpulkan foto-foto yang dikirim kembali menjadi satu, membentuk tirai air, tergantung di depannya. Sekilas yang dilihat Pangeran Jinwu adalah kain putih yang tergantung di mayat, dan 7 karakter besar yang diukir dengan darah di kain putih, itu sangat mencolok, salahkan pangeranmu. Ini. Putra mahkota Gagak Emas tertegun, dia tidak tahu bahwa semua pembunuhan ini ditujukan padanya, wajahnya langsung menjadi ganas, dia mengertakkan gigi, dia tampak lebih marah daripada Kaisar Gagak Emas. Saya katakan sebelumnya bahwa pembunuhan yang tidak bermoral pasti akan menyebabkan pembalasan. Semua tetua mendengus dingin, menatap putra mahkota Golden Crow, juga menggertakkan gigi mereka. Di antara orang-orang Golden Crow yang mati, ada juga keturunan mereka. Mereka tidak akan mati juga, mereka ingin merobek kotoran ini, Pangeran Gagak Emas, lebih dari para pembunuh itu. Dimarahi oleh semua orang seperti ini, wajah Pangeran Jinwu menjadi lebih ganas, dan dia merasa ditipu oleh orang lain. Dia sangat membenci perasaan ini, dan niat membunuh yang menakutkan sulit untuk ditahan. Cukup. Melihat banyak tetua mengincar Pangeran Gagak Emas, Kaisar Gagak Emas segera memberikan teguran dingin. Lagi pula, Pangeran Gagak Emas adalah putranya, dan jika dia menjadi sasaran seperti ini, akan ada masalah jika dia tidak menyimpannya dengan aman. Kamu, ayah, tidak bisa lepas dari kesalahan. Kaisar Gagak Emas mencibir, yang memicu cibiran lebih banyak lagi, putramu baik-baik saja, bagaimana dengan keluargaku? Semuanya musnah. Apakah kamu meminta Tuan Wu Xing atas kejahatanmu? Kulit Jinwu Huang tiba-tiba menjadi suram. Bukankah seharusnya kamu menanyakan kejahatannya? Mata semua tetua klan Golden Crow menjadi merah, dan suasana di aula menjadi sangat tertekan karena kata-kata ini, dan udara yang mengalir juga membeku. Terbalik, benar-benar terbalik. Kaisar Gagak Emas sangat marah, dan aula leluhur Gagak Emas berdengung dan bergetar. Dia adalah kaisar dari klan Gagak Emas, keberadaan tertinggi, dan dia ditegur seperti ini hari ini, dan martabatnya tidak dipatuhi. Bagaimana bisa kaisar klan menanggungnya? Mengenai raungannya, semua tetua juga mendengus dingin, dan tiba-tiba berjalan keluar dari aula dengan lengan baju tersapu.